dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan untuk mereka bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka bisa mengenal kebenaran. Jangan lupa ya, supaya selalu mengikut ibadah supaya kita bisa mengenal kebenaran melalui firman Tuhan. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Ini hari Minggu, ayo kita sekolah Minggu. Meskipun kami beribadah secara online, Tuhan tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati jaringan yang kami gunakan, berkati juga semua perangkat yang kami gunakan, supaya dapat mendukung ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Hafalan minggu ini ada 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Nah, berbunyi, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sekolah Minggu. Ayo semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan di hari Minggu ini 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat sehingga dan memimpin sehingga mereka mengenal kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih. Halo semua, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 2 ayat yang ke-25. Berbunyi, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Miss May di sini dalam ibadah Minggu hari ini. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu ya peraturan ibadah kita. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, semua sudah mendengarkan kan tadi peraturannya? Sekarang ini saatnya kita akan berdoa. Tapi sebelumnya Miss May mau ingatkan, jangan lupa peraturan itu.
Kalian semua yang di depan laptop ataupun di depan HP kalian, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita mulai berdoa. Berdoa, ayo. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan masih mempertemukan kami walaupun masih di dalam online, tetapi kami tidak lupa mengucap syukur Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Kami akan beribadah, Engkau siapkan hati kami, anak-anak yang di depan laptopnya ataupun di depan HP-nya. Tuhan tidak akan mengurangi sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami akan memulai. Amin. Anak-anak, apakah ada yang merasa bersedih nggak hari ini? Pasti tidak kan? Pasti semuanya berbahagia. Apapun itu, kita katakan kita berbahagia karena Yesus teman sejati kita. Nah, hari ini kita bernyanyi dulu ya untuk lagu pertama. Hari ini kurasa bahagia bersama dengan Miss May. Kita nyanyikan, hari ini kurasa bahagia. masih melanjutkan pujian kita, tetap berdiri, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Anak-anak, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat kan semuanya? Minggu lalu kita membahas tentang kepala. Saat ini juga kita akan membahas tentang kepala. Karena itu siapkan hati, kita nyanyikan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Musa. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhanlah yang memimpinku. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Siapkan Alkitabnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati kami, buat kami mengerti segala firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala firman yang disampaikan boleh menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, anak-anak masih ingat yang cerita minggu lalu tentang kepala. Nah, kepala itu berarti bagian yang letaknya ada di atas leher kita. Di mana letaknya? Iya, di atas leher. Nah, gunanya untuk menuntut anggota tubuh kita dan melihat ke arah mana kita akan melangkah. Kalau letaknya di kaki bagaimana? Atau di tumit? Nah, tentu akan kesulitan melihat arah yang akan kita tuju. Nah, bagaimana kepala itu memimpin dan menuntun atau mengarahkan kita? Ya, melalui mata. Ya, kepala waktu kemarin selain yang anggota tubuh kita, kepala juga berarti pemimpin. Ya, hari ini kita belajar dalam artian yang kedua, yaitu pemimpin. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Kita bacakan untuk kalian semua ya. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Anak-anak, dalam bacaan ini, Allah hendak mengajar dan menunjukkan kepada Raja Daud jalan yang harus ditempuh. Walau Raja Daud ini seorang pemimpin atau raja, tapi ia perlu juga dituntun oleh Allah. Allah berada di tempat yang maha tinggi. Allah memperhatikan setiap kita. Ya, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak pernah lihat ini? Nah, ini berita tentang orang yang tersesat di padang gurun Libya. Karena dia tidak tahu arah mana yang harus dia tempuh. Dia tersesat di padang gurun ini. Berikutnya. Ini tadi di tempat yang rendah di padang gurun, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Nah, ini di tempat tinggi, tapi tersesat juga. Ini beberapa orang Rusia yang tersesat di Pegunungan Hiang di Bali. Mereka tersesat walaupun mereka berada di tempat tinggi. Anak-anak, dunia ini penuh dengan lika-liku perjalanan yang panjang, yang sulit kita ketahui. Seperti orang yang tadi di padang gurun, dia tersesat, di gunung pun tersesat walaupun di tempat yang tinggi. Nah, anak-anak perhatikan ini. Nah, kalau ada jalan seperti ini tanpa penunjuk arah, anak-anak tahu tidak mau kemana. Tentu kita kesulitan mau tentukan mana ya jalan yang benar, walaupun ada jalannya, tapi arahnya yang benar kita tidak mengetahuinya. Nah, kalau ada penunjuk arah seperti ini, pasti kita dengan mudah untuk mengetahuinya. Jalan yang mana yang harus kita tempuh. Anak-anak tahu ini rambu-rambu lalu ini ada di mana?
Ya, ada di jalan. Di jalan biasa diberi petunjuk seperti ini. Ada tempat parkir, ada tempat berhenti, belok kanan, belok kiri, berputar, seperti itu. Nah, ada penunjuk jalan seperti ini, jalan yang benar, jalan yang salah. Tentu, kalau sudah ada keterangan seperti ini, kita pasti memilih jalan yang benar. Kita tidak mungkin memilih jalan yang salah kalau ada petunjuknya. Ya, kembali lagi. Kalau tidak ada petunjuknya, kita akan seperti ini, kebingungan, pilih yang mana, ke kiri ke kanan. Nah, sekarang, bagaimana caranya ya agar mata Tuhan itu tertuju pada kita dan memimpin kita? Tuhan adalah pencipta kita. Dia selain mencipta, dia juga menuntun kita memimpin setiap langkah hidup kita. Ya, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup benar di hadapannya. Allah akan mengajarkan jalan yang harus kita tempuh melalui firman-Nya. Dan kita tidak boleh seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang di dalam bacaan tadi ya, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang di Mazmur 32 ayat 9. Kita perlu mendengar suara Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kita lakukan. Oke, yang kedua, kita harus takut pada Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Anak-anak tahu? Ada yang tahu apa isi firman, isi kalimat dari Amsal pasal 1 ayat 7? Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, kita harus takut pada Tuhan, takut akan Dia mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah. Kita harus sikap hormat kepada Tuhan. Dalam keluarga, kita harus hormat kepada papa mama sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan. Dalam masyarakat, kita menghormati pemimpin yang ada di daerah kita. Ada bupati, ada lurah, ada apa lagi? RT, ada presiden. Kita harus menghormati mereka sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan melalui mereka. Yang ketiga, kita harus orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di 2 Tawarik 16, pasal 16 ayat 9. Dalam bacaan ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati, pada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ya. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia sebagai pemimpin kita. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Tuhan akan mengajak dan menunjukkan jalannya kepada kita. Coba lihat gambar-gambar berikut. Gambar yang tadi ya. Nah, kalau kita tidak tahu jalan, tidak tahu arah, kita akan tersesat seperti ini. Kita perlu penunjuk arah orang yang berada di tempat yang tinggi untuk melihat jalan yang mana yang harus ditempuh. Begitu juga walaupun kita berada di tempat tinggi, kita masih butuh ada yang lebih tinggi, yaitu Sang Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, yang akan menuntun arah langkah kita dalam hidup ini. Kita butuh Allah, Sang Penuntun hidup kita. Ya. Nah, anak-anak,
Tapi seringkali ya, tanpa sadar, kita berlaku seperti kuda atau bagal dalam bacaan tadi. Padahal Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika ada sakit penyakit menimpa, Tuhan menyembuhkan. Ada apa lagi? Ada masalah, Tuhan menolong kita melalui berbagai hal. Tapi kita seringkali melupakan Tuhan. Kita sering kali apa? Melawan Tuhan. Seperti itu. Jadi, hari ini kita mau belajar. Belajar apa? Untuk sadar dan dengan sukarela memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, agar kita mendengar arahannya, entah kita berjalan ke kiri atau ke kanan. Kita semua yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, kita disebut sebagai anak-anak Allah, orang kepunyaan Allah di dunia ini. Ya, kembali lagi tadi. Kita harus apa? Sebagai anak-anak Allah, kepunyaan Allah, hidup benar. Yang pertama, hidup benar. Kita harus hidup benar. Yang kedua, kita tidak boleh seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Karena kita diberi akal oleh Tuhan. Diberi akal untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Membedakan yang benar, yang salah. Tuhan sudah memberikan akal budi, memberikan kebijaksanaan. Akhirnya kita menggunakan itu untuk melakukan hal-hal yang benar. Tidak boleh melawan Tuhan atau melawan firman-Nya. Oke, berikut harus takut pada Tuhan. Ingat Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena kita menghormati Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, itulah permulaan pengetahuan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, kebijaksanaan pada kita. Oke, takut akan Dia ini mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak beribadah sambil bermain, jalan-jalan, atau berbuat hal yang lain. Dalam keluarga, kita harus hormat kepada papa mama, kepada papa sebagai pemimpin di dalam rumah kita, kepada mama yang menolong kita setiap hari untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita harus menghormati mereka. Kita harus menghormati orang-orang juga yang ada di masyarakat, di sekitar kita. Di lingkungan yang lain pun kita harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai, tadi Mister bilang, apa? Pemimpin di mana? Ya, misalnya di kabupaten. Ada bupati, kita menghormati bupati, menghormati gubernur, menghormati presiden, menghormati siapapun yang memimpin di sekitar lingkungan kita. Oke, berikutnya. Bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingatlah, mata Tuhan tertuju pada kita umat-Nya, dimanapun kita berada. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, walaupun tak ada seorang pun yang melihat kita. Ketujuh, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umat-Nya. Cara pandang Allah bagaimana ya Mister? Itu melalui firman-Nya. Bagaimana Tuhan melihat kita? Oh, Tuhan melihat kita melalui firman-Nya sebagai orang-orang berdosa yang butuh belas kasihan. Karena itu Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, sehingga Ia menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Ya, Yesus sudah dikorbankan bagi kita untuk penebusan dosamu, dosa anak-anak dan dosa
dosa Mister. Ini adalah tindakan Allah beranugerah terhadap Raja Daud kepada kita semua dan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada kemungkinan yang lain, tidak ada jalan yang lain. Ini adalah satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah untuk penyelesaian dosa kita. Jangan kita bebal seperti kuda atau bagal dalam firman tadi. Oke. Berikutnya kita ini walaupun kita bersungguh-sungguh untuk melakukan hal baik, itu tidak mungkin bisa membereskan dosa. Kita sungguh-sungguh tidak mungkin menutup dosa kita. Kalau kita buat kesalahan, kita sembunyikan. Kita tidak mungkin dan tidak bisa. Hanya Allah yang bisa membereskan dosa kita. Dan itu hanya karena Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Nah, terimalah di dalam hatimu, bertobatlah sekarang. Kita bangun dengan dosa-dosa yang pagi ini harus kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah buat salah kepada papa mama, kepada teman, kepada orang-orang di sekitar saya. Karena itu kita temui Tuhan sepanjang dia masih bisa ditemui. Kiranya kita boleh menyelesaikan seluruh dosa kita pada pagi ini, sehingga kita boleh mendapat kegembiraan dalam karya keselamatannya. Nah, sebelum kita berdoa, mengakhiri, anak-anak silakan menjawab pertanyaan berikut ini dalam hati kalian. Pertanyaan pertama, seandainya anak-anak meninggal dunia hari ini, apakah anak-anak yakin pasti masuk surga? Pertanyaan kedua, seandainya anak-anak meninggal dunia pada hari ini, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apa yang anak-anak akan jawab atau katakan? Oke, jadi anak-anak harus ingat bahwa dari pertanyaan pertama, kalau kita yakin atau tidak yakin, ada kabar baik buat kita. Pertanyaan kedua, kalau kita bilang, oh karena kita berbuat baik, ada kabar baik juga untuk kita semua. Bahwa kita ini diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ia telah menghapus, menggantikan hukuman dosa kita. Nah, karena itu kita harus menerimanya di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin hidup kita. Mari kita berdoa dengan tuntunan yang Mister sudah tulis ini. Anak-anak boleh melihat dan mengikutinya doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal dan tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tapi mengandalkan Yesus yang sudah berkorban di salib, membayar lunas hutang dosa saya untuk memperoleh hidup kekal. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Ampuni semua dosa saya. Saya mau bertobat, meninggalkan hidup saya yang lama, dan menaati kehendak Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Dan hari ini, saya memiliki hidup kekal dan yakin pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa ayat hafalannya dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22.
25. 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Dan dengan lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kita. Dia akan menuntun kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, God bless. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Bye-bye. Ya, baik anak-anak. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang cukup luar biasa mengingatkan kita. Kita bersyukur hari ini karena kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita juga, hari ini siapkan dulu persembahannya. Kita mengatakan lewat persembahan itu sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekalipun anak-anak berada di online, tetap berada di online, tetapi tidak akan mengurangi kita untuk menyatakan syukur kita lewat persembahan kita. Nah, anak-anak boleh mengumpulkan persembahannya lewat amplop, dimasukkan dulu di amplopnya, nanti dititipkan ke papa dan mamanya untuk dibawa ke gereja, atau bisa ditransfer lewat rekening yang sudah tertera di layar laptop atau handphonenya ya. Mari kita memberikan persembahan, berikan yang terbaik. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Oke. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa berperilaku Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan lewat papa dan mama sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga teringat untuk event besar ini Tuhan, yaitu PON yang akan dilaksanakan di Papua. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga Tuhan memberkati, Tuhan berikan perlindungan Tuhan sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dan mereka dan para tim semuanya bisa melaksanakan prokes kesehatan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dari minggu lalu Tuhan kami sudah mengadakan tatap muka, itu karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tetap menjaga, melindungi kami Tuhan Yesus, melindungi Papua ini, melindungi Merauke ini Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga ini bisa berlangsung dengan baik dan dapat dilakukan dengan baik pula Tuhan sampai nanti Tuhan Yesus. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan berkati anak-anak
Tuhan memberkati orang tua, sehingga Tuhan memberkati para guru sekolah minggu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh dilindungi oleh Tuhan, boleh mendapat kesehatan, boleh mendapat berkat yang tiada berkesudahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami minggu depan dalam kasih dan setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, tadi ada pesan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk dapat terus berperilaku baik. Jangan lupa dan lakukan di rumah. Sampai bertemu hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat. Bye-bye.